Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku lupa record cara membuat Dart, tugas Dart itu membuat file seperti biasa, lalu klik kanan, kita masuk ke terminal. Di dalam terminal kita membuat project Dart, yaitu dengan Dart create tugas Dart. Lalu dari terminal dibuatkan satu file tugas Dart, lalu kita masuk ke VS Code. Ini adalah contoh dari bahasa pemrograman Dart secara sederhana. Hello World. Jadi cara tahu output dari Dart, bahasa Dart itu sendiri, kita bisa merun di sini. Hello World. Nah, di sini aku sudah membuat satu file untuk belajar variabel Dart. Setiap kita ingin memulai satu materi, kita harus menuliskan void main. Seperti ini, void main. Kalau di Laravel itu kan menggunakan PHP ya. Nah, kalau di Dart sendiri itu menggunakan void main. Gitu. Nah, di sini tuh ada variabel. Ini tipe data. Cara kita belajar variabel adalah mengetahui tipe datanya. Contoh aku di sini menggunakan tipe data string. Lalu ini adalah nama variabelnya. Nama variabelnya belajar. Isi atau value-nya itu adalah belajar ngoding. Kita print. Lalu kita run. Nah, di sini ada belajar ngoding. Nah, ini adalah bentuk dari variabel var. Jadi var ini sudah tahu nih si tipe data apa yang kita pakai. Tanpa kita menuliskan tipe datanya. Contoh seperti ini, var sekolah SMA. Ini tipenya string. Dia sudah membaca bahwa ini tipe data string. Contoh lagi, var kelas. Dia sudah membaca tipe datanya integer. String ini tanda khususnya itu ada petiknya. Mau petik 1 atau petik 2. Dan string ini berisi karakter atau teks. Nah, integer sendiri itu adalah angka. Contoh di sini aku akan membuat integer nilai, contoh sama dengan 75. Print nilai. Kita run. Ini contoh sederhana dari variabel. Nah, setelah itu ada yang namanya kata kunci. Kata kunci final. Kata kunci final. Kata kunci final ini artinya tidak bisa diubah. Atau lebih tepatnya, value-nya tidak bisa diganti. Tidak seperti kata kunci var. Contoh, final. Setiap kata kunci final ini menggunakan awalan final. Final
hasil ujian 90. Print hasil ujian. Kita run. Nah, 90. Lalu ada juga yang namanya let, kata kunci let. Kata kunci let ini jika tidak dipanggil maka tidak akan muncul apa-apa. Tapi jika kita panggil maka akan muncul sekaligus gitu. Contoh, kita akan membuat string. Apa ya? Toko sama dengan wait, aku lupa. String toko. Setiap kali kata final kata kunci let menggunakan kurung kurawal. Print gamis. Coba return jilbab. Var range primer. Print toko. Salah. Lalu kita coba untuk di run. Share.
Oh, dia tipe datanya string toko. Let I see, ketinggalan. Nah, ini adalah contoh let taran munculnya jilbab French Gimnar string jilbab. Lalu ini adalah contoh sederhana dari variabel. Lalu ada yang namanya tipe data. Void main tipe data ini ada tiga ada tipe data integer, string, sama yang namanya tipe data num. Contoh tipe data integer. Harga dengan 7.000. Harga untuk tipe data integer. Nah, tipe data integer sendiri ini ada dua, integer angka biasa atau double. Nah, yang biasa ini tuh untuk bilangan bulat. Kalau yang satunya itu yang namanya double. Double itu untuk bilangan desimal. Contoh di sini double price sama dengan 40,4. Di dalam bahasa pemrograman, kalau desimal itu dideklarasikan dengan titik bukan koma.
print price sekitaran. Nah, setelah itu ada yang namanya 6. Itu adalah tipe data yang bisa bercampur. Coba kita contoh ya. 6 angka 6 angka 12 print sekitaran 12 muncul. Kita panggil lagi untuk nama variabel angka sama dengan 30.2 print angka. Kayaknya tipe 6 ini hanya bisa dipakai jika tipe datanya sama. Coba aku mau coba untuk harga print tak bisa dipakai kalau tipe datanya beda. Jadi harus satu tipe data. Yang kedua ada yang namanya string. String itu seperti yang tadi aku kasih tahu, yaitu berisi tentang variabel, karakter atau teks. Contohnya string nama sama dengan print nama. Nah, lalu di string ini ada yang namanya string interpolation, yaitu menggabungkan dua variabel atau ngambil data variabel lain. Contoh string kampus sama dengan IDN print kampus. Print kampus. Ada yang tipe print kampus. Nah, string interpolation itu biasanya ditandai dengan tanda dolar dan kurung kurawal. Contoh print
print nama dari kampus print kurawal dan dolar. Oke. Contohnya kita run IC dari kampus UGM. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk string interpolation. Lalu ada yang namanya string multiline. Multiline ini digunakan untuk supaya teks tuh nggak terlalu panjang, bisa ke bawah, nggak ke samping outputnya. Jadi ciri multiline ini tanda petiknya ada 3. Contoh pardongeng ya, parpuisi sama dengan sebelum sedekat print basic. Kita coba run. Nah, jadi tuh outputnya dia tuh ke bawah, bukan yang ke samping. Ini cocoknya tuh kalau kita menulis kalimat yang panjang gitu, tapi outputnya yang ke bawah. Lalu kita ada yang namanya dynamic dart. Dynamic dart ini adalah
variabel yang bisa menampung semua jenis tipe data. Jadi tuh dinamik itu termasuk tipe data juga sih. Tapi dia tipe data yang campuran, jadi bisa integer sama string. Contohnya, jadi di dalam dinamik ini setiap perintahnya itu berawalan dynamic, sama kayak tipe data double num dynamic juga sama kayak gitu. Jadi di sini aku mau dynamic ini tipe datanya, lalu kita buat variabel namanya, nama variabelnya yaitu nama variabelnya apa? Jurusan sama dengan TRPL. Print. Lalu kita panggil lagi si nama variabel name. Jurusan semester 2. TRPL ini deh. Semester 2. Print. Jurusan. True. Kita coba untuk run. Nah, jadi dynamic ini mencakup semua tipe data. Ada tipe data string, integer, sama boolean. Tipe data boolean ini hanya ada 2 kondisi, yaitu kondisi true sama false. Ini namanya dynamic. Lalu ada yang namanya itu logika. Logika Dart ini ada yang aku tahu itu ada 3, dan or sama negasi. Jadi di sini aku mau contoh yang kita buat contohnya. Void main. Jangan lupa void main var price. Total sama dengan 85. var
harganya sama dengan total, lebih besar sama dengan $80, bayar sama dengan hitung. Isi 8. Jadi di sini tuh cuma ada true dan false. 2 true. Kenapa true? Karena kita punya var total 85. Nah, var harga itu sama dengan total lebih besar dari 80. Benar, ini benar. Karena kan kita punya 85. Nah, var bayar sama dengan hitung lebih besar sama dengan 78, ini benar. Jadi hasilnya true. Kalau logika dandan, ini semua kondisinya tuh harus sama atau true. Jika salah satu kondisinya false, maka hasil akhirnya akan false. Contoh, var lulus var belanja sama dengan harganya bayar print belanja. Karena ini hasilnya, kita coba running. Nah, ini hasilnya tetap true karena harganya ini, harga sama bayar ini kan true ya. Jadi hasil dari var belanja ini true. Karena dua kondisi ini itu dua-duanya true. Kecuali kalau misalkan satu kondisi ini aku coba untuk ganti ya. 90. False. Kenapa false? Karena salah satu kondisi di sini tuh beda. Ini false, ini true. Gitu. Ada yang namanya or. Kalau or di sini tuh salah satu kondisinya itu
ada true, maka hasilnya akan tetap true. Misal satunya false, satunya true, hasilnya tetap true. Contoh, var beli sama dengan harganya ya dan nah hasilnya akan tetap true karena ini seperti yang tadi yang aku jelasin, kalau true bertemu dengan false itu hasilnya akan tetap true. Ini adalah or. Lalu ada yang namanya negasi. Negasi itu adalah jika hasil akhirnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka hasilnya itu kebalikan. Contoh, misalkan ini hasilnya true. Nah, kita buat contoh aja. Apa ya? Beli 2 aja. Sama dengan setiap negasi itu selalu diawali dengan negasi dan kurung. Harganya bayar. Beli. Jadi yang or ini kan tadi hasilnya true ya. Nah, untuk negasi ini akan menghasilkan false. Karena ini adalah yang sebaliknya. Jadi misalkan hasil dari si or ini true, maka hasil dari negasi ini adalah false. Lalu ada yang namanya logika, aritmatika. Operator aritmatika itu ada tambah-tambahan, pengurangan, perkalian, bagian, hasil bagi, dan aku nggak tahu sih namanya apa. Jadi contoh aku punya dua 20 ditambah 1 tambah 2 sama dengan maaf 1 tambah 2 print.
Sebenarnya itu sederhana aja ya. Var C sama dengan 26 dikali 4. Oh, ini tuh pembagian yang hasilnya bakalan desimal. Contoh. Contohnya kita akan run. Nah, ini adalah sederhana dari aritmatika. Jadi yang var D ini adalah hasil pembagian yang menghasilkan desimal. Jadi 2,5. Gitu. Sederhananya aritmatika itu seperti ini. Lanjut ke perbandingan. Perbandingan itu ada contoh. Tugas sama dengan 10.
sama dengan 80. Ini true atau false? Kenapa false? Karena 10 sama dengan 80 itu salah. Apalagi print Kenapa tuh? Karena 10 sama dengan 80 itu kan hasilnya kan false ya. Karena di sini ada negasi. Negasi itu kan adalah kebalikan dari yang sebenarnya. Jadi hasilnya itu false. Oh, di sini ada 10 lebih besar dari 80. Hasilnya false. Ya, salah. Saran 10 lebih kecil dari 80 itu hasilnya true. Sepuluh lebih kecil sama dengan 80 itu hasilnya true. Sepuluh lebih besar sama dengan 80 sama dengan false. Jadi ini perbandingan Dart dalam Dart. Jadi sama dengan ini nilai-nilainya harus sama. Nah, negasi ini adalah kebalikan. Kebalikan misalkan ini nilainya true, maka negasi ini adalah kebalikannya, yaitu false. Gitu. Mungkin segitu dulu tentang materi Dart hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.